Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, kok kayak bangun tuh takut tidur ya. Maaf teman-teman ya, saya tuh nggak tidur. Baik, pagi ini sekarang jam 6:05 ya. Jadi hari ini hari Jumat, hari pertama bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan tidak apa-apa. Selamat berbahagia juga atas hadirnya bulan Ramadan ini. Semoga meskipun teman-teman misalkan ada yang berhalangan, kemudian sedang datang bulan misalkan ya, di hari pertama ini nggak apa-apa sih, tidak akan mengurangi keistimewaan bulan Ramadan itu menghampiri kita selama kita itu merasa senang, bahagia, bergembira dengan adanya bulan Ramadan ini. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini nih saya akan berbicara tentang bagaimana caranya kita itu membuat calon customer percaya kepada kita. Jadi misalkan nih kita mau menawarkan suatu produk tertentu yang dimana katakanlah produknya itu harganya relatif premium ya, relatif premium, misalkan seperti buku-buku yang di sini nih, ini ada WWP, ada DAI, ada CPD di sini yang di bawah. Kebetulan kan ini harganya juga ya jutaan lah seperti itu. Nah, gimana nih misalkan kita mau menawarkan produk itu kepada customer biar percaya bahwa harga segitu tuh sebanding dengan value-nya, kemudian harga segitu tuh produk itu tuh misalkan benar-benar bermanfaat buat anak-anaknya, kemudian bisa menunjang kepada proses belajarnya, kepada proses pertumbuhan, perkembangan, tumbuh kembang, pola berpikir dan potensi anaknya. Gimana sih cara kita itu bisa meyakinkan, membuat calon customer itu percaya? Jadi teman-teman ya, saya punya analogi berpikir seperti ini ya. Misalkan saya misalkan mau ngasih uang kepada seseorang, tentu syaratnya adalah saya harus punya uangnya dulu. Jadi tidak mungkin ya saya itu bisa memberikan uang kalau saya itu nggak punya uang gitu. Nah, sama halnya ketika kita mau mentransfer informasi, kemudian informasi itu kita ingin orang percaya kepada yang kita sampaikan. Nah, ketika kita mengedukasi suatu produk terhadap orang lain, yang pertama syaratnya sama, harus percaya diri dulu. Kita harus percaya diri dulu. Jadi percaya kepada diri sendiri, kemudian percaya kepada produknya itu, percaya kepada potensinya, percaya kepada mentornya gitu misalkan. Kalau kita mau membuat orang lain percaya kepada kita. Jadi tunjukkan bahwa kita itu benar-benar yakin, atau dalam perspektif kita, dalam perspektif orang lain, tunjukkan bahwa kita itu meyakinkan. Kalau kita sudah tampil ada di hadapan mereka dengan penuh percaya diri, meyakinkan, insya Allah calon customer itu bisa percaya kepada kita. Nah, perkara misalkan yang perlu dipahami juga teman-teman ya, percaya atau tidak terhadap kita itu bukan berarti ditandai dengan closingan, belum tentu. Nah, ada juga terkadang ya orang yang percaya kepada kita, percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Hanya saja terkadang mungkin ada beberapa faktor, diantaranya mungkin yang bersangkutan belum ada cukup uangnya, kemudian mungkin ada kebutuhan yang lainnya. Jadi itu yang perlu difahami ya, antara closing dan tidak closing itu berbeda hanya dengan percaya dan tidak percaya dengan informasi yang kita berikan. Nah itu ya. Nah jadi gimana nih caranya misalkan kalau ternyata
customernya sudah percaya, kemudian belum beli juga, belum closing misalkan, ya lihat dulu alasannya. Lihat dulu alasannya tadi. Kalau misalkan sudah percaya tapi belum punya uangnya belum cukup, ya nggak apa-apa. Kita terus edukasi, terus sapa, eratkan perhubungan pertemanannya gitu. Jangan sampai jangan sampai hanya gara-gara tidak beli waktu itu kita malah mencuekin. Nggak apa-apa. Selama misalkan orang yang kita kasih informasi itu pertama sudah percaya, kemudian sudah ada perhatian nih kepada kita, kepada produk yang kita jual, yang kita tawarkan, itu sebenarnya sudah salah satu sinyal tuh. Karena apa? Tidak beli sekarang itu bukan berarti tidak akan beli selamanya. Bisa jadi itu kan kalau masalahnya memang ada di uangnya, kan masih bisa menabung. Jadi kita cukup bersabar dan terus mendekatkan diri kepada customer ini. Jangan sampai customer ini hubungan kita itu renggang, kemudian karena ini sebenarnya kan sudah pengen tuh ya, berpotensi untuk beli, hanya saja uangnya nggak ada. Nah, kalau kita pas renggang, menjauh, komunikasi tidak intens, meskipun sebenarnya komunikasinya tidak harus selalu perihal jualan, menawarkan, ya tanya kabar lah, sharing lah, kita diskusi tentang anak, tentang keluarga. Nah, kalau ternyata teman-teman nih emak-emak yang jualan, diskusi tentang resep masakan, kemudian di hari pertama ini bulan puasa misalkan ya, kita diskusi menu buka puasa yang enak tuh apa misalkan, kemudian yang nutrisi yang baik bagi orang puasa itu apa. Jadi misalkan bisa obrolannya ke sana dulu. Yang penting orang lain itu bisa nyaman dengan kita, bisa percaya bahwa dengan kita. Pertama itu percaya bahwa kita ternyata bisa memberikan informasi yang benar, tepat terkait produk. Kemudian percaya bahwa kita itu adalah orang yang menyenangkan untuk dijadikan teman. Seperti itu. Nah, kalau ternyata sebaliknya kita itu tidak membuat dia tuh senang kepada kita gara-gara nggak closing waktu itu tuh, jangan sampai nih orang ini ketika suatu saat sudah nabung, sudah punya uang, pas mau beli akhirnya beli ke orang lain, padahal kita yang mengedukasi, yang menjelaskan produk ini value-nya begini, potensinya tuh seperti itu, untuk anak tuh ya begini dan seterusnya. Kita tuh yang menjelaskan capek-capek hanya karena kita malas, lalai untuk menjaga silaturahim, katakan seperti itu. Akhirnya ya kita kehilangan kesempatan itu. Jadi begitulah ya teman-teman, saya rasa untuk sementara. Jadi ya untuk membangun sebuah kepercayaan, ya modal utamanya adalah ya kita harus percaya diri dulu. Percaya bahwa kita tuh bisa menyampaikan informasi, percaya bahwa produk yang kita sampaikan itu adalah memang benar-benar bagus, percaya bahwa orang itu juga suatu saat misalkan nggak beli sekarang, suatu saat akan beli. Percaya juga misalkan kepada leader. Nah teman-teman nih kalau misalkan ada yang usaha, barangkali usahanya rekrutan, reseller, percaya dong kepada leadernya gitu. Just follow your leader, seperti itu ya. Maaf kalau keliru. Jadi teman-teman tinggal ikuti apa leadernya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita usaha yang tidak direkrutkan, misalkan yang jualan cilok, jualan bakso misalkan, ya ikuti aja mentornya, gurunya siapa, orang yang menginspirasi itu siapa, ikuti aja apa resep dari orang-orang yang kita percaya bahwa dia itu bisa menginspirasi kita, bisa menjadi mentor kita, seperti itu ya. Baik teman-teman, saya rasa itu aja dulu. Semoga Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita semua, bisa menjadikan kita lebih bertakwa, bisa lebih baik hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari sekarang. Karena apa? Karena kalau ternyata kemarin sama dengan hari ini dan juga besok sama, kita itu adalah orang yang sangat merugi. Dan kalau ternyata lebih buruk, maka kita itu adalah orang yang celaka. Semoga saja itu tidak akan terjadi. Mari kita saling mendoakan ya teman-teman. Saya doakan juga teman-teman semua semoga bisa istiqomah dalam mengisi hari-hari waktu ruang di selama bulan suci Ramadan.
Baik teman-teman, akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.